Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatin Aliyah. Saya dari kelompok 14. Saya akan membahas mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judulnya yaitu Diagnostik Kesulitan Belajar. Yang akan saya bahas di sini itu ada 3, yaitu yang pertama ada konsep dasar diagnostik kesulitan belajar, yang kedua ada langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar, dan yang ketiga itu adalah tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar. Kemudian yang pertama itu adalah konsep dasar kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan konsep multidisipliner yang digunakan pada bidang ilmu pendidikan, psikologi, maupun kedokteran. Terdapat beberapa persoalan dalam kesulitan belajar, yaitu yang pertama ada kasus kesulitan belajar dengan latar belakang kurangnya motivasi dan minat belajar. Yang kedua, kasus kesulitan belajar dengan latar belakang sikap negatif terhadap guru, pelajaran, dan situasi belajar. Yang ketiga, ada kasus kesulitan belajar berlatar belakang kebiasaan belajar yang salah. Dan yang keempat, ada kasus kesulitan belajar berlatar belakang ketidakserasian antara kondisi objektif, keragaman pribadi, dan instrumental input serta lingkungannya. Kemudian ada belajar dan kesulitan belajar. Proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas merupakan sarana, motivasi, serta rangsangan untuk dapat membangkitkan gairah belajar anak. Tujuan belajar menunjukkan perilaku siswa meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai. Belajar merupakan proses edukatif yang berorientasi kepada pengembangan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan-keterampilan yang dapat diimplementasikan di dalam maupun di luar kelas. Jenis-jenis kesulitan belajar, yaitu ada 2 kelompok, yaitu ada kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan, dan juga ada kesulitan belajar akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu ada faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor media massa, dan lingkungan sosial dan masyarakat. Kemudian ada langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar, yaitu yang pertama ada identifikasi murid yang mengalami kesulitan belajar, yang kedua adalah melokalisasi jenis dan sifat kesulitan belajar, dan yang ketiga adalah analisis terhadap catatan mengenai proses belajar. Kemudian tindak lanjutnya diagnostik kesulitan belajar itu adalah kegiatan melakukan pengajaran remedial atau remedial teaching dan diperkirakan paling tepat dalam membantu murid yang mengalami kesulitan belajar. Kegiatan tindak lanjut itu ada melaksanakan bantuan berupa pengajaran remedial, pembagian tugas dan peranan orang-orang tertentu dalam memberikan bantuan kepada murid dan kepada guru yang sedang melaksanakan kegiatan pengajaran remedial. Yang ketiga, senantiasa mengecek kemajuan yang dicapai murid, baik pemahaman mereka terhadap bantuan yang diberikan berupa bahan maupun mengecek tepat guna dari program remedial yang dilakukan untuk setiap saat diadakan revisi. Yang keempat itu mentransfer murid yang diperkirakan tidak mungkin ditolong karena di luar kemampuan atau wewenang guru atau konselor. Setelah murid mendapatkan bantuan, maka dapat dilakukan tindak lanjut sebagai berikut. Yang A, mentes hasil belajar murid dalam bidang studi yang dianggap sulit. Yang B, melakukan wawancara dengan murid yang bersangkutan untuk mengetahui pendapat murid tentang kesulitannya. Yang C, wawancara dengan guru dan orang tua mengenai perubahan yang telah terjadi. Dan yang D, menganalisa hasil belajar yang telah dicapai dan informasi lainnya. Yang E, observasi kegiatan murid dalam belajar. Cukup sekian apa yang bisa saya bahas tentang diagnostik kesulitan belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.